Gracia, aku ingin tahu, pendidikan formal terakhirmu apa? SMK. SMK? Iya. SMK apa? Jurusan akuntansi, udah Di itu Manado aja. atau Di Manado. di Manado? Sempat kuliah Iya. waktu itu, tapi berhubung ikut Putri Indonesia, jadi mau nggak mau aku cuti setahun. Terus pas pindah Jakarta, selesai tugas sebagai Putri Indonesia Pariwisata, lanjut lagi tuh Mas Andi. Tapi karena udah mulai kerja kan, jadi udah mulai keenakan kerja, akhirnya kuliahnya ya udah deh Tidak aku nggak dilanjutkan. lanjutin. Iya. Prestasi apa saja yang pernah kamu ukir dalam hidupmu ini? Oke, aku pernah menjabat jadi Putri Indonesia Sulawesi Utara tahun 2014. Terus abis itu kita dikirimkan ke ajang nasional yaitu Putri Indonesia tahun 2015. Dan puji Tuhan aku juara 3, jadi dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2015. Dan setelah itu Sorry, ini umur berapa? 19 tahun. 19 tahun. Iya. Terus? Terus setelah itu kita kan dari juara 1, 2, dan 3 itu masing-masing punya another challenge lagi untuk pergi ke ajang kompetisi internasional gitu. Dan kalau juara 1 kan ke Miss Universe waktu itu ya. Juara 2 ke Miss Internasional dan aku juara 3 itu ke Miss Supranasional di Polandia. Dan puji Tuhan waktu itu aku top 24, aku peringkat ke 24. Dan itu dari 88 finalis, 88 negara. Terus juga aku menang Best National Costume, waktu itu aku bawa Mystical Toraja. Jadi khas Toraja kostumnya. Baik, jadi ajang ini kamu banyak sekali mengukir prestasi ya. Iya, puji Tuhan. Tadi ada faktor keluarga, faktor orang tua, support dari lingkungan terdekat sehingga kamu bisa keluar dari persoalan dengan stigma anak yang tidak dikehendaki, anak yang dibuang dan macam-macam lagi ya. Tapi ada juga faktor di mana kamu merasa tertantang juga ya. Karena ada omongan-omongan yang juga mungkin dulu ya tidak dimaksudkan untuk negatif tapi kamu menangkapnya sebagai apa ya? Menganggap remeh dirimu gitu ya. Iya. Apa yang terjadi? Coba cerita sedikit aja. Oke, jadi ketika lagi merasa insecure itu, there was a moment that grandma aku datang ke rumah. Dan waktu itu ngobrol sama mama angkat aku. Dan aku lupa pembicaranya tuh seperti apa, karena udah lama banget. Tapi aku inget kata-kata ini. Gitu. Jadi kan waktu itu ya rumah kita kecil banget kan Mas Andi karena masih susah banget itu. Jadi meskipun aku di kamar, mereka di dapur tapi kedengeran kan karena kecil banget gitu. Dan udah akhirnya aku dengar bahwa beliau ngomong bahwa Gracia tuh nggak akan bisa sukses tanpa kita gitu. Karena kan keadaan ekonomi keluarga udah anjlok banget gitu dan kebetulan juga waktu kuliah, tante aku, si kakak dari mama kandungku ini ngebantuin ngebiayain. Awalnya aku nggak mau. Awalnya aku bilang setelah lulus SMK aku pengen kerja. Setelah udah tahu kebenarannya aku pengen kerja gitu. Tapi mereka tetap meyakinkan bahwa kamu harus kuliah loh gitu. Karena sekarang kerja butuh yang lulusan S1 dan sebagainya gitu. Ya udah akhirnya aku kuliah gitu. Tapi sambil nyambi gitu. Jadi omongan oma ini jadi pemicu Iya, kamu juga jadi untuk pemicu. pembuktian. Karena aku sakit hati banget jujur dulu Ya, gitu. dulu Tapi ya. sekarang ya udah enggak. Tapi secara tidak langsung aku bersyukur aku mendengarkan kata-kata itu. Dan aku bersyukur banget aku jadiin itu sebagai motivasi. Bukan sebaliknya. Iya, bahkan waktu di interview Putri Indonesia, waktu itu ketika mereka tanya motivasi kamu ikut Putri apa? Aku cuman bilang satu, aku pengen menunjukkan kepada dunia bahwa aku bisa sukses dengan kaki aku sendiri. And I did it. Tadi kan Gracia bilang bahwa cerita ini adalah cerita masa lalu. Iya. Artinya sekarang Gracia udah berdamai dengan masa Udah lalu. berdamai. Dengan keluarga udah saling memaafkan kalau memang itu ada hal yang melukai perasaan begitu ya. Tapi sebenarnya untuk sampai di proses ini Mas Andi lumayan panjang. Jadi sempat aku depresi. Aku pikir waktu itu aku udah memaafkan tapi ternyata dari lubuk hatiku yang paling dalam ternyata aku belum sepenuhnya memaafkan gitu.
Jadi akhirnya tahun 2019 aku ingat, tapi itu juga ada proses lain di balik itu sampai akhirnya aku finally bisa find my own peace gitu dan bisa berdamai dengan diri sendiri terlebih lagi, terus juga bisa berdamai dengan keluarga gitu. Di usia berapa itu? 24, Oke. ya sekitaran segitu. Ada proses di situ Ada ya. proses, benar ada proses. Baik. Gracia kan waktu kecil lahir hanya setelah 16 tahun tahu hanya ada mama. Iya. Papa gimana? Akhirnya tahu nggak papa kandung atau nggak pernah tahu sampai hari ini? Nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Nggak pernah Iya. tahu dan tidak pernah mau tahu. Tidak pernah mau tahu. Nggak ada keinginan sama sekali untuk tahu siapa ayahmu, ayah kandungmu dan tidak saling memaafkan begitu? Sebenarnya kalau mau ditanya memaafkan gimana kalau misalkan nggak pernah kenal kan. Jadi ya ada perasaan benci pun enggak justru. Karena ya gimana ya, aku mau menyalahkan siapa gitu. Kan ya beliau kan pengen menikah tapi kan ternyata terhalang restu orang tua jadi ya mau gimana. Tapi sampai detik ini pun aku nggak mau bertanya-tanya siapa ayah kandungku karena menurutku itu udah masa laluku. Biarlah aku cuman ambil cerita ini untuk bisa menginspirasi anak-anak muda yang punya case sama dengan aku. Tapi apa yang udah di masa lalu aku udah nggak mau tahu, Mas. Karena aku takut dengan responku nanti itu akan seperti apa gitu. Apakah aku akan sedih? Apakah finally aku akan benci atau marah? Aku nggak tahu gitu. Dan Mama mungkin aku tidak takut pernah, gitu. Mama tidak pernah bercerita atau ingin menceritakannya. Justru mungkin mama ada perasaan kayak tidak ingin menceritakan, mungkin terlalu pahit, aku nggak tahu terjadi apa waktu itu dan aku juga nggak nanya lebih jelas ke mama angkatku dan aku ngerasa akan tidak adil juga untuk dia untuk cerita karena itu mengungkit luka lamanya Luka lama. gitu dan beliau juga udah punya keluarganya sendiri, aku juga udah punya keluargaku sendiri. Jadi apa yang udah berjalan seperti ini biarlah seperti ini gitu. Terus berlangsung seperti ini. Jadi kamu I don't want oke-oke anything aja to ya. change ya. Tidak Bener. mengganggu perasaanmu, tidak mengganggu hidupmu tanpa perlu tahu siapa ayah kandungmu. Iya bener. Tapi kalau misalnya after dari mungkin acara ini ada yang kontak dan sebagainya, it's okay. Gitu aku welcome. Tapi kalau untuk cari tahu, Tidak. itu tidak. Tapi bukan berarti kalau dia ingin bertemu, kamu menolak, bukan begitu Oh ya. bukan, iya. Tapi tidak ada perasaan marah, benci ya. Tidak, karena aku nggak kenal. Jadinya untuk benci. Siapa yang harus dibenci ya? Iya Figurnya gitu, pun kamu figurnya, nggak, wajahnya karakternya kamu. seperti apa, Oke. nggak bisa gitu. Baik, Gracia, kamu lahir Iya. dengan situasi dan kondisi seperti yang kamu ceritakan tadi. Aku selalu melihat anak-anak yang tidak seberuntung kamu. Mau bilang beruntung, kamu sebenarnya So-so lah ya. iya. Tapi kamu beruntung karena kamu bisa tumbuh dan berkembang dan Iya. berprestasi seperti sekarang. Itu yang aku maksud dengan beruntung. Adakah sesuatu yang kamu mau sampaikan kepada anak-anak yang mungkin hari ini belum seberuntung kamu, ya? Yang tahu bahwa dia tidak diinginkan kelahirannya, ditinggalkan oleh orang tuanya, sampai hari ini belum bertemu dengan orang tuanya, atau bertemu dengan orang tuanya tapi orang tuanya menolak, tidak mengakui, atau tidak mencintai dia oleh banyak sebab. Apakah itu karena dia secara fisik tidak sempurna, apakah dia menimbulkan kebencian pada kedua orang dewasa yang dulu atas nama cinta atau kasih sayang melahirkan dia, atau mungkin dia anak yang lahir karena kecelakaan dan macam-macam alasan. Adakah sesuatu yang kamu mau sampaikan untuk membesarkan hati mereka agar mereka bisa juga sama seperti kamu atau paling tidak bisa keluar dari perasaan marah, benci, sedih sebagai anak yang tidak diinginkan? Oke. Aku cuma ingin berpesan bahwa jika dunia ini seakan berbalik arah against you, kayak apa ya, tidak berpihak sama kamu, it's okay, that's life. Dan aku cuma mau bilang bahwa jadikan semua itu sebagai cambuk agar kamu tuh bisa membuktikan kepada dunia bahwa kamu tuh mampu, kamu bisa, dan kamu berharga. Dan aku mau pesan,
hidup dengan rasa benci dan amarah itu nggak enak, jujur. Dan jika kamu ingin mendapatkan hidup yang penuh dengan damai dan sukacita, ya jalan satu-satunya ya cuma datang ke Tuhan. Terima kasih Gracia. Sama-sama Mas Sudah datang Andi. ke acara Kiki Iya, Andi, terima berbagi kasih juga. pengalaman hidup. Sama-sama. Tapi sebelum pergi, saya ingin menyampaikan kepada Anda yang hari ini baru nonton episode tentang anak-anak yang dibuang dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang hari ini merasa terpanggil untuk berbuat baik dalam hidup Anda, saya hanya menginformasikan bahwa Anda bisa menolong Ika dan Ila, anak kembar umur 10 tahun. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, Ika dan Ila hanya mengandalkan belas kasihan dari tetangganya. Ayah mereka meninggal 9 tahun yang lalu, atau ketika mereka berusia 1 tahun. Sementara ibunya baru meninggal bulan lalu. Jadi kedua orang tuanya memang mewariskan satu rumah, tapi rumah yang sangat sederhana, rumah kecil, tapi mereka harus berjuang untuk melanjutkan hidup. Mereka saat ini tinggal di Dusun Oplan, Sumeneb, Jawa Timur. Dan yang menarik adalah dua anak ini yang berusia 10 tahun ini tetap bersemangat untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kalau hati Anda tersentuh untuk membantu mereka, bisa klik benihbaik.com, ada campaign _kisah pilu Ika dan Ila. Kalau Anda punya hati, Anda bisa membantu mereka. Akhirnya semoga episode kali ini juga memberikan semangat bagi siapapun yang menonton. Dan bagi teman-teman, adik-adik, Anda semua yang juga merasa terbuang, Anda tidak sendirian. Tetap semangat karena Anda berharga. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.